Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang codename Lightning alias Ragnarok yang merupakan cyborg sekaligus cloning dari Thor. Dahulu kala ketika tim Avengers melakukan rapat untuk pertama kalinya, Tony Stark secara diam-diam mengambil satu helai rambut Thor. Dia menyimpan rambut itu seandainya suatu saat nanti dibutuhkan. Tony memang berpikiran jauh ke depan. Dia menduga akan datang masa ketika Thor tak bisa dimintai bantuan. Maka dia merancang rencana untuk membuat duplikat Thor. Pada event Avengers Disassembled, tim Avengers dihancur leburkan oleh Scarlet Witch. Setelah bencana itu usai, para hero mengenang anggota-anggota Avengers yang telah gugur. Pada momen mengharukan ini, Tony diberitahu oleh Hercules, sang dewa Yunani, bahwa Thor mati pada peristiwa Ragnarok, yaitu kehancuran Nine Realms, terkecuali Midgard alias planet bumi. Kalian ingin tahu tentang Avengers Disassembled, Hercules, dan peristiwa Ragnarok? Kami sudah pernah membuat videonya, linknya kami cantumkan di deskripsi. Kematian Thor berarti momen yang diperkirakan oleh Tony akhirnya tiba. Thor tidak bisa lagi dimintai bantuan, maka Tony pun melaksanakan rencananya. Dengan dibantu oleh Reed Richards dan Hank Pym, Tony memanfaatkan DNA dari rambut Thor yang dahulu dia curi untuk menciptakan suatu cloning sekaligus cyborg Thor. Cyborg ini disebut codename Lightning oleh S.H.I.E.L.D. Seperti Thor asli, badan Lightning punya berbagai aspek super, termasuk kekuatan fisik, kecepatan, kelincahan, refleks, stamina, dan kekebalan super. Agar tidak membunuh orang lain, pemrograman dalam sistemnya dipasangi pembatasan khusus yang membuatnya tidak bisa memberikan serangan mematikan. Tidak lupa, Tony membuatkan palu tiruan Mjolnir. Palu ini dilengkapi berbagai kecanggihan, termasuk pendeteksi sinyal supaya bisa kembali ke posisi Thor setelah dilemparkan. Perangkat polarisasi gravitasi untuk terbang, serta teknologi untuk mengeluarkan serangan energi dan mengendalikan unsur-unsur badai, seperti misalnya hujan dan petir. Saat berada dalam kondisi aktif, Lightning memang dapat dikerahkan untuk menyerang musuh sesuai perintah. Namun dia menganggap dirinya sebagai Thor yang asli, serta memiliki sikap yang keras dan penuh amarah. Pernah pula dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Suatu ketika di gedung Baxter, dia sedang diperiksa sambil dikelilingi oleh beberapa ilmuwan, termasuk Reed Richards. Salah satu ilmuwan menyebutkan bahwa Dewa Thor adalah mitos. Secara mengejutkan, tiba-tiba Lightning dengan lantang mengucapkan bahwa dirinya bukanlah mitos. Setelah itu, dia kembali terdiam seperti semula. Ini tentu membuat para ilmuwan di sana terkejut. Lightning pertama kali dikerahkan pada event Civil War, tepatnya dalam komik Civil War issue 3. Kalian ingin tahu tentang event Civil War? Kami sudah pernah membuat videonya. Tony Stark memanfaatkan Lightning untuk menyerang para hero yang menentang undang-undang registrasi dan dipimpin oleh Kapten Amerika. Begitu dikerahkan, Lightning tampil cukup hebat hingga mampu membuat musuh-musuhnya kewalahan. Sayangnya, dia malah bertindak berlebihan dan membunuh Goliath alias Bill Foster dengan cara melubangi badan Goliath menggunakan petir. Ini tentu membuat orang-orang di situ merasa terguncang. Ujung-ujungnya, kelompok Kapten Amerika terpaksa kabur, sedangkan Reed Richards segera mengucapkan kode khusus yang dalam sekejap menonaktifkan Lightning. Sementara itu, Hank Pym kaget kenapa Lightning bisa sampai melakukan pembunuhan, padahal sebelumnya sudah diberi pembatasan. Supaya kejadian semacam ini tidak terulang lagi, para ilmuwan melakukan modifikasi padanya. Tindakan pembunuhan tadi jelas memberi dampak besar, termasuk menyebabkan beberapa hero memutuskan untuk berpindah pihak. Misalnya Susan Storm, Johnny Storm, dan Peter Parker yang keluar dari kubu Tony. Sebaliknya, Cassie Lang alias Stature bersama Nighthawk alias Kyle Richmond memilih beralih dari pihak Kapten Amerika ke pihak Tony. Pada akhir event Civil War, Lightning kembali dikeluarkan oleh Tony dalam komik Civil War issue 7, serta komik Black Panther volume 4 issue 25. Bersama para hero dari program The Initiative, Lightning datang membantu menyerang kubu Kapten Amerika pada pertempuran terakhir di kota New York. Dia berhadapan melawan Storm di dekat bangunan kedutaan besar Wakanda. Dalam duel ini, dia memporak-porandakan bangunan itu, sehingga Iron Man sempat merasa khawatir Wakanda akan menganggap perbuatan tersebut sebagai pernyataan perang. Selanjutnya, Storm menerbangkan mobil tangki yang terbakar pada Lightning hingga menimbulkan ledakan. Tetapi ledakan tersebut sama sekali tidak berpengaruh padanya, jadi Storm mengerahkan sambaran petir. Tindakan ini juga tidak mampu menaklukkannya, bahkan berikutnya Lightning yang memberikan balasan berupa tembakan energi dari palunya. Untungnya Storm terselamatkan berkat campur tangan Susan Storm yang menciptakan pelindung force field. Agar tidak diganggu lagi oleh Susan, Lightning memukul satu bangunan di dekat situ. Akibatnya, bangunan tersebut runtuh menimpa Susan. Dengan sigap, Susan membuat force field untuk melindungi diri namun dia menjadi tertahan, sehingga tak bisa lagi menolong Storm.
Dengan demikian, Storm memutuskan untuk terbang pergi. Tentu Lightning bergegas mengejarnya. Di udara, Storm berupaya menghubungkan diri dengan medan elektromagnet. Berkat cara ini, Storm mampu memancarkan EMP pada Lightning. Efeknya adalah Lightning menjadi nonaktif dan seketika itu terjatuh ke jalanan. Storm kemudian turun lagi menemui Susan, yang telah membebaskan diri dari reruntuhan. Akan tetapi, Lightning menjadi aktif kembali dengan cepat dan bersiap menyerang Storm lagi. Niat ini tidak terlaksana sebab dia dihadang oleh Hercules. Terjadilah pertarungan antara mereka. Thor yang asli merupakan kawan Hercules. Jadi dalam bentrokan ini, Hercules merasa marah karena Lightning menyerupai Thor. Ujung-ujungnya Hercules berhasil merebut palunya dan memukul kepalanya menggunakan palu itu, sehingga Lightning mengalami kerusakan parah dan mati. Bangkainya kemudian disimpan oleh pemerintah Amerika Serikat di Camp Hammond, yang merupakan pusat program di inisiatif, yaitu pelatihan para hero muda. Sementara itu pihak militer Amerika berusaha memperbaiki palu Lightning untuk dimanfaatkan sebagai senjata. Meskipun begitu, palu tersebut tidak pernah bisa berfungsi bagi orang lain. Dalam komik Thor volume 3 isu 3, Thor yang asli telah bangkit lagi dari kematiannya. Ketika tahu tentang berbagai perbuatan Tony Stark selama Civil War, Thor menjadi marah. Tindakan Tony yang membuatnya paling marah adalah mengkloning dirinya. Dia menganggap Tony telah merusak hubungan persahabatan yang selama ini sudah terjalin antara mereka. Ditambah lagi, ketika Tony bertemu Thor, Tony justru menyuruhnya mendaftar sesuai undang-undang registrasi. Thor pun meluapkan emosinya sehingga terjadi bentrokan antara mereka berdua. Dalam perkelahian ini terlihat betapa jauhnya perbedaan kekuatan mereka. Dengan gampangnya Thor mengalahkan Tony dan membuat armornya mati. Kepada Tony, Thor menegaskan bahwa dia tidak mau mematuhi peraturan registrasi. Sambil berjalan pergi, Thor juga memperingatkan bahwa nanti mereka akan membicarakan lagi tentang kelancangan Tony yang telah mengkloning dirinya. Saat itu Tony mengaku tak bisa terbang pulang karena armornya mati, maka Thor menyuruhnya berjalan kaki. Di kemudian hari dalam komik Avengers di inisiatif isu 20-22, Cyborg Thor hidup kembali akibat ulah para alien Skrull. Pada event Secret Invasion, Skrull berusaha menaklukkan bumi. Kalian ingin tahu tentang Secret Invasion? Kami sudah pernah membuat videonya. Upaya Skrull ini berakhir dengan kegagalan, akan tetapi mereka masih ingin membuat manusia menderita. Salah satunya melalui seorang Skrull yang menyamar sebagai Hank Pym. Hank sendiri ikut mengelola program di inisiatif, jadi tanpa disadari oleh orang-orang, Skrull punya akses pada Lightning. Setiap 15 hari, Skrull Hank Pym harus memasukkan suatu kode keamanan yang membuat Lightning tetap berada dalam keadaan rusak. Dengan gagalnya invasi Skrull, kode tersebut tidak dimasukkan lagi. Akibatnya terjadilah proses di mana bangkai Lightning mengalami pemulihan sampai menjadi aktif kembali. Setelah terbangun, Lightning segera mencari palunya. Benda itu berada di dalam ruangan yang dilindungi campuran titanium dan adamantium, tapi dia bisa dengan mudah mencabut pintunya. Saat itu di dekatnya ada Baron von Blitzkrieg, yaitu seorang ilmuwan mantan Nazi yang kini bekerja dalam program di inisiatif. Baron von Blitzkrieg berusaha memberi perintah pada Lightning, namun Lightning rupanya tak mau lagi menjadi bawahan manusia. Karena gagal mengendalikannya, Baron von Blitzkrieg mengucapkan kode untuk menonaktifkannya. Akan tetapi, berbeda dari saat Civil War dahulu, kode tersebut sekarang sama sekali tak berfungsi padanya. Baron von Blitzkrieg yang merasa kesal kemudian mengungkapkan bahwa Lightning adalah cyborg sekaligus cloning dari Thor yang asli. Ini memicu amarah Lightning sebab dia memang menganggap dirinya merupakan Thor yang asli. Akibat kemarahan ini, dia pun menggunakan kekuatan petirnya untuk meluluhlantahkan kompleks Camp Hammond. Para hero yang berada di sana tentu berusaha menghentikannya. Pertama-tama Lightning dilawan oleh Thor Girl alias Terran, yaitu seorang alien yang terinspirasi oleh Thor. Sebenarnya Thor Girl memiliki bakat yang besar, sayangnya dalam pertarungan ini Lightning berhasil unggul. Bahkan dia hendak membunuh Thor Girl. Untungnya Thor Girl terselamatkan karena Lightning bisa ditahan oleh Gauntlet yang datang beserta beberapa hero lain yaitu Trauma, Doc Samson, Hellcat, Tigra, dan Stingray. Selanjutnya Trauma yang maju, dia punya kekuatan untuk memperlihatkan rasa takut pada makhluk lain. Di sana dia menampilkan sesuatu yang ditakuti oleh Lightning, yaitu Thor asli. Meskipun Lightning sempat merasa bingung, dia akhirnya menyadari bahwa itu hanyalah ilusi. Maka dia langsung saja mengalahkan Trauma. Berikutnya Lightning diserang oleh Gorilla Girl. Namun Lightning terbukti lebih kuat dan hampir membunuhnya. Setelah itu muncul lebih banyak hero, antara lain Slapstick, 2 Scarlet Spiders, Night Thrasher, Rage, Justice, Debris, Prodigy, Gargoyle, Batwing, Cloud9, Ultra Girl, dan Geiger. Kalian ingin tahu tentang Slapstick? Kami sudah pernah membuat videonya.
Walaupun dikeroyok oleh banyak orang, Lightning tetap tak bisa ditaklukkan. Bahkan dia justru mampu membunuh salah satu Scarlet Spider, yaitu Michael. Dalam situasi ini, bahaya Lightning di Camp Hammond mulai berhenti dengan munculnya Baron von Blitzkrieg dari reruntuhan. Ternyata dia masih hidup. Baron von Blitzkrieg membeberkan bahwa dia punya rekaman berjam-jam tentang dirinya yang melakukan eksperimen pada bangkai Lightning. Pada saat yang sama, satu Scarlet Spider yang tersisa yaitu Patrick menampilkan video Lightning ketika masih berada dalam kondisi rusak. Ditambah lagi, Patrick memperlihatkan video tentang Thor yang asli. Dia memberitahu pula bahwa kota Asgard kini sedang melayang di kota Broxton di negara bagian Oklahoma. Asgard bisa berada di sana sebab dipindahkan oleh Thor sesudah bangkit lagi pasca peristiwa Ragnarok. Setelah menerima segala informasi ini dari Baron von Blitzkrieg dan Scarlet Spider, Lightning tak mampu menyangkal lagi bahwa dirinya memang bukanlah Thor yang asli, melainkan hanyalah tiruan. Walaupun begitu, dia tidak terlalu peduli dengan asal-usulnya. Dia tetap merasa marah, hanya saja sasaran amarahnya berganti. Dia menganggap Asgard tidak sepantasnya berada dalam kondisi seperti sekarang, maka dia merasa Thor haruslah dihukum. Berdasarkan pemikiran ini, Lightning memutuskan untuk langsung saja terbang meninggalkan Camp Hammond menuju Asgard. Karena sudah tahu bahwa dirinya bukan Thor, maka dia pun mulai menggunakan nama lain, yaitu Ragnarok. Dia memilih nama itu sebab berniat membawa kematian bagi Thor. Cerita Ragnarok berlanjut pada event Siege, tepatnya dalam komik Thor isu 607-610. Dia tiba di Broxton dan bertemu Volstagg yang mengira dia adalah Thor. Ragnarok langsung saja menyerang Volstagg lalu mengungkapkan siapa dirinya. Setelah menyadari bahwa sosok di hadapannya adalah musuh, Volstagg bersiap untuk menghadapi Ragnarok. Tetapi terlebih dahulu, Volstagg memancingnya menjauh dari pemukiman warga supaya tidak membahayakan manusia di sekitar situ. Setelah sampai di dekat Asgard, mereka pun berduel, sedangkan Asgard sendiri saat itu sedang diserbu oleh Norman Osborn yang membawa pasukan Hammer, Dark Avengers, dan banyak penjahat super. Norman Osborn sendiri bisa memiliki kendali atas pasukan besar ini karena dia memang mendapatkan kekuasaan yang tinggi sejak akhir event Secret Invasion. Dalam pertarungan menghadapi Ragnarok, Volstagg tampak kewalahan, namun dia selamat berkat terjadinya sesuatu yang mengejutkan, yaitu kota Asgard runtuh akibat ditubur oleh Sentry yang telah dikuasai oleh sisi jahatnya Void. Ini membuat kota Asgard terjatuh ke tanah dan menimpa Ragnarok. Untuk sementara waktu, ancaman Ragnarok pun berhenti. Setelah serbuan Norman Osborn bisa diatasi, Volstagg bersama Vandral dan Hogun membersihkan puing-puing bangunan. Tanpa sengaja mereka menemukan Ragnarok yang sedang terkubur. Dengan demikian, Ragnarok bangkit lagi dan menyerang mereka bertiga. Ragnarok juga mengeluarkan petir sehingga keberadaannya bisa diketahui oleh Thor. Karena itu, Thor bergegas pergi dan menyaksikan Ragnarok menghajar ketiga temannya. Thor sudah tahu tentang Ragnarok, jadi saat itu dia tentu tidak merasa kaget. Thor adalah sasaran utama Ragnarok, maka baku hantam antara mereka berdua tak terhindarkan lagi. Dalam pertarungan ini Thor terbukti lebih unggul. Dia menembakkan serangan energi yang memusnahkan lengan kanan Ragnarok, lalu memakai Mjolnir untuk menghantam Ragnarok, hingga cyborg tersebut mati untuk yang kedua kalinya. Bangkai Ragnarok kemudian secara diam-diam diambil oleh kelompok AIM, diperbaiki dan diprogram ulang supaya mematuhi perintah mereka. Dalam komik New Avengers volume 2 isu 18-21, Norman Osborn berhasil menjadi pemimpin atas persekutuan Hammer, Hydra, dan AIM. Berkat posisi ini, Norman mendapat akses pada Ragnarok. Dia pun berniat memanfaatkan Ragnarok. Demi menghadapi para hero, Norman membentuk tim yang disebut Dark Avengers. Suatu hari Dark Avengers bertempur melawan New Avengers. Rupanya New Avengers merasa kewalahan hingga memutuskan untuk melarikan diri. Namun Norman tentu tak mau membiarkan mereka bebas begitu saja, maka dia pun mengirimkan Ragnarok. New Avengers mengalami kesulitan dalam menghadapinya. Wolverine berkali-kali menusuknya, tapi ujung-ujungnya Wolverine lah yang dihajar. Setelah itu giliran Luke Cage yang menyerang Ragnarok tapi dikalahkan juga. Untungnya dalam tim New Avengers ada Iron Fist. Dengan kekuatan energi pada tangannya, dia meninju tubuh Ragnarok sampai cyborg itu mati untuk yang ketiga kalinya. Bangkai Ragnarok kemudian dilemparkan oleh New Avengers ke hadapan Dark Avengers. Pada akhirnya Norman Osborn beserta Dark Avengers bisa dikalahkan dan ditangkap. Karena itu, bangkai Ragnarok pun dirampas dari pihak Norman oleh pemerintah Amerika Serikat untuk nantinya dimanfaatkan.
Dalam komik Dark Avengers isu 175-190, tim Thunderbolts sedang menghilang akibat tersesat dalam aliran waktu. Sebagai penggantinya, pemerintah Amerika membentuk tim lain, yaitu Dark Avengers yang salah satu anggotanya adalah Ragnarok. Jadi dia pun dihidupkan lagi. Selain dirinya, anggota lainnya dalam tim ini adalah Trickshot alias Barney Barton, Toxidoxy, dan Ai-Apaek. Agar mereka patuh pada perintah, tubuh mereka dipasangi nanobot yang akan langsung membuat mereka menjadi tak berdaya apabila diaktifkan. Misi pertama Dark Avengers adalah mencari seorang warga Amerika yang diculik di Timur Tengah. Luke Cage dan Scar sang putra Hulk juga ditugaskan ikut serta untuk mengawasi mereka. Selanjutnya misi ini menjadi konflik yang lebih besar ketika Dark Avengers harus bertempur melawan Thunderbolts yang sudah kembali ke masa kini. Dalam bentrokan ini, palu Ragnarok dibelah oleh Gana alias Troll memakai kapaknya. Gana sendiri merupakan anak dari ibu Asgardian dan ayah Troll. Setelah pertempuran tersebut selesai, Dark Avengers harus mengalami masalah lain, yaitu mereka tanpa sengaja dipindahkan oleh Manting dari universe utama alias 616 ke suatu universe lain, yaitu Earth 13584. Bersama mereka, beberapa orang lainnya juga ikut dipindahkan, yaitu Moonstone, Scar, dan John Walker. Kalian ingin tahu tentang Manting? Kami sudah pernah membuat videonya. Di universe tersebut, Thor sudah mati ketika melawan Hulk, sedangkan Mjolnir-nya terus berada di lokasi pertarungan mereka. Ketika Ragnarok tahu tentang Mjolnir itu, dia pun berusaha mengangkatnya. Ternyata dia berhasil melakukan tindakan itu. Dengan demikian, dia mendapatkan palu yang baru. Selain itu, kesuksesan ini juga mengubah kostum Ragnarok serta membuat kepalanya menjadi botak. Pada akhirnya, berkat perjuangan dan kerjasama, Ragnarok bersama Dark Avengers bisa pergi dari universe itu dan pulang ke universe utama. Itulah pembahasan tentang codename Lightning alias Ragnarok. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram @admin_y. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.